四面体。急いで。私が時を固定している間しか。天竜の翼撃、天神のコレアス。ここは私だけの世界。誰にも邪魔させない。なんじゃこれは。お前が皇帝の言っていたフェアリーハートだな。おい、その気になれば俺とも会話ができるんだよ。お前の体はどこにある？言え！暗殺ギルドのサンバガラス。その説はどうも。怪我のせいだ。本来のエルザはもっと強い。Oke guys, di part sebelumnya kita sudah sama-sama lihat kenekatan Natsu si MC overpower meresahkan kita ngebayuan sama Zeref nih. Tapi pas di tengah-tengah itu semua, Natsu akhirnya tahu kalau dialah Endi, iblis terkuat ciptaan kakaknya sendiri si Zeref Dragneel. Kalau Natsu berhasil membunuh Zeref, maka Natsu pun bakalan mati nih guys. Waduh. Selain itu kita juga bakal tahu fakta mengejutkan tentang 5 Dragon Slayer asli kita, yaitu Natsu, Wendy, Gajel, Sting, dan Rock yang ternyata berasal dari 400 tahun lalu dan dikirim ke masa depan menggunakan gerbang Eclipse dengan bantuan leluhurnya Lucy yang bernama Anna Headfilia dari masa lampau dan ibunya Lucy yaitu Layla Headfilia yang membuka gerbang di masa depannya. Belum selesai nih keungkap semua hal. Sekarang Natsu lagi menghadapi masa kritis karena katanya ada tumor anti-Eternanon di dalam tubuhnya. Sementara peperangannya akhirnya melibatkan seluruh guild di Fiore untuk melawan pasukan Alferes masih berlanjut. Bakal gimana nih ke depannya? Sebelum cus nonton, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke? Buat yang belum sih, yuk, udah kebanyakan basa-basinya. Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, kini Laxus tengah berhadapan dan sendirian melawan salah satu dari Spriggan 12 yaitu Machius. Sialnya di tengah pertarungan mereka, tubuh Laxus yang dipenuhi racun kambuh rasa sakitnya dan menyebabkan Laxus jadi mudah terkena serangan dari Machius. Tapi tentu saja bukan Laxus namanya kalau tidak melawan balik. Kemenangan lain Fairy Tail atas Spriggan 12 kembali diraih, seraya MC kita yaitu Natsu belum juga siuman dan masih dijaga oleh Lucy serta Happy. Di sisi lain di dalam guild, Weren terus mengawasi jalannya medan perperangan. Meski Laxus berhasil mengalahkan Machius, mereka sama sekali tidak bisa bersenang-senang hati karena di sisi timur dari Magnolia sama sekali tidak ada yang menjaga. Sementara di sisi arah mata angin lain, pertarungan masih terus berlanjut dengan kejutan-kejutan dari orang-orang yang akan datang membantu di sana. あ、押し通る。本当に怪我人か。ジュリア、後ろだ。レイ。お前、遅れてすまない。久しぶりね、メロディー。お前、なんでここに？ゼレフを倒すために俺はここに来た。Dan sekarang mari kita berfokus diri pada salah satu pertarungan yang ada, yaitu Wendy dan Seria versus Di Maria. Akhirnya di sini jenis kekuatan Di Maria terungkap, di mana dia ternyata bisa mengendalikan waktu dengan cara menghentikan pergerakan waktu di sekelilingnya, dan hanya dia yang bisa bebas bergerak kemanapun. Di Maria hendak membunuh mereka semua sampai dia mendadak terkejut karenaなぜ私の世界で動けるの？この世界にいるのはあなた一人？いいえ。ここは私の世界でもある。
Ultir muncul lagi nih. Tapi ultir yang ada di hadapan mereka adalah bagian dari diri ultir yang terjebak di ruangan bernama penjara waktu. Ruangan di mana saat waktu terganggu atau mendapatkan distorsi. Dan dalam waktu terbatas ultir bisa membantu Wendy, Seria, dan Sarla. 四年体急いで私が時を固定している間しか天竜の翼撃天神のコレウスここは私だけの世界誰にも邪魔させない神の力そんなわけテイクオーバーゴッドソウル Di Maria rupanya mewarisi kekuatan Dewi bernama Krono yang dapat memanipulasi waktu. Semua orang tentu saja terkejut melihatnya dan tak lama kemudian Sarla mendapatkan penglihatan masa depan di mana Wendy terbunuh oleh Di Maria. Sarla bergerak dengan cepat agar bisa menolong Wendy, tapi sayangnya karena hal itu dialah yang jadi terkena tembakan dari Di Maria. Wendy seketika menangis karena mengira Sarla sudah tewas. Tapi untungnya dengan bantuan ultir lagi jalannya waktu berhenti untuk Sarla. Dengan kata lain, Sarla juga terkena manipulasi waktu dan nyawanya jadi tidak melayang. Ultir sangat kagum dengan tekad Wendy dan Seria. Padahal musuh di hadapan mereka terasa sangat mustahil untuk dikalahkan. Karena itu Ultir menawarkan untuk membuka Third Origin agar seluruh kemampuan mereka sampai ke masa depan bisa didapatkan dalam seketika saat ini. Tapi resikonya adalah sang pengguna Third Origin tidak akan bisa menggunakan sihir lagi. Walaupun dengan resiko sebesar itu, Wendy dan Seria tidak ragu untuk bisa mendapatkannya demi mengalahkan Di Maria. Namun rupanya Ultir hanya bisa membuka Third Origin kepada satu orang karena harus mengeluarkan kekuatan yang besar. Jadilah Wendy dan Seria rebutan berkorban. Mereka ingin saling melindungi dan terlihat jika Wendy lah yang akan mendapatkan Third Origin. Tapi seluruh serangan Wendy masih terasa sama dan tidak mempan kepada Di Maria. Rupanya Ultir memang tidak memberikan Third Origin kepada Wendy tapi kepada Seria. Majunya Wendy hanyalah sebagian peralihan untuk bisa mengulur waktu agar Third Origin Seria bangkit sepenuhnya. Ultir memilih Seria karena tekadnya yang kuat dan posisinya sebagai God Slayer. Dan pertarungan antara Dewa dan God Slayer terjadi dengan sengit sekarang. 私のラストステージ最高の気分だよ親友のために戦えるなんてゴッドソウルが溶けかかってるあなたはきっと悪い神様いい神様ならもっと人を愛せると思うこれが私の最後の魔法私の世界がウェンディ泣かないで魔法がなくても生きていけるんだよセリアが私たちが助けに来たはずなのに Sementara pengorbanan besar lagi-lagi terjadi di dalam Gold Fairy Tail, kini salah satu dari anggota Spriggan 12 sudah berhasil menerobos masuk ke dalam Fairy Tail, bahkan tanpa melakukan kekerasan apapun. Tentunya semua orang yang ada di sana merasa terkejut karena pergerakan salah satu dari Spriggan 12 yang bernama Jacob itu tidak terdeteksi radarnya Warren sama sekali, dan dengan sekali mengeluarkan kekuatan. Soko ka? なんで実体のない私の体をもう一人幽霊がいるな。私の姿も言葉もギルドの者にしか感知できないはずお前が皇帝の言っていたフェアリーハートだな。おい、その気になれば俺とも会話ができるんだよ。お前の体はどこにある？いえ！救えるのはお前だけだ。仲間を取れば言えば仲間を返してやろう。さっき消した奴らは死の狭間にいるがまだ死んではいねえ。言え！バカだ。俺の魔法はギルド全体にかけたはず。スタードレスレオフォー
Lucy berhasil selamat dari serangan Jacob bersama dengan Happy dan Natsu juga karena salah satu arwah suci Lucy yang bernama Holorgyo mendeteksi adanya bahaya tingkat tinggi dan segera melindungi mereka bertiga. Karena itu kini Lucy bisa by one dengan Jacob meskipun Natsu yang sudah bangun. ちょっとかわいそうだし、俺はお前を灰にするけどな。ステルス完全透明迷彩。初代それだけじゃない。こいつは厄介だ。ルシー、レグルスカリュウのエマしやがって。ジェイコブか。俺のトランスポートが。これは全ての空間魔法を無効化するの。やっと出られた。助かった。よくやった。Setelah berhasil mengalahkan Jacob, Natsu yang sudah sadar pergi ke dalam penjara untuk berterima kasih kepada Brandis. Di sana Brandis juga memperingatkan mereka akan kedatangan August, salah satu anggota Spriggan 12 yang terkuat. Bersama dengan itu kini para anggota Fairy Tail lain sedang memperbaiki bangunan guild yang rusak. Dan di sisi lain, Mavis dan Kana berjalan menuju ruangan Fairy Heart berada. Dan Mavis meminta agar Kana menyerang ke arah tubuh non-astralnya menggunakan Fairy Glitter agar dirinya bisa menghilang dan tubuh aslinya dapat terbebas. Kini kita beralih dulu ke sisi utara medan peperangan, di mana ada tim Gajel dan tim Strauss bersaudara yang sudah tiba. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pasukan Sabertooth dan Blue Pegasus seluruhnya sudah tidak berdaya dan dibawa dengan cara disalib pada batang kayu. Dan di sisi selatan masih terdapat pertarungan-pertarungan di berbagai tempat. Salah satunya adalah Erza, Jalal dan Kagura yang sekarang harus berhadapan dengan Nineheart, salah satu dari Spriggan 12 yang dapat membuat tiruan fisik sempurna dari orang-orang yang sudah mati berdasarkan ingatan para lawannya. Tiruan itu sangat sempurna di mana mereka memiliki kekuatan yang sama persis dan bahkan kepribadiannya juga sama persis. ゼラール、カグラ、ゼラール。暗殺ギルドのサンバガラス。その説はどうも。怪我のせいだ。本来のエルザはもっと強い。夜叉天空。なんと美しい。さあ広がれ、屍のヒストリア。これが私の魔法。君の戦いの歴史を具現する。死者の復活。いや。 Kekuatan Nineheart yang bernama Histora itu tidak hanya berdampak kepada Erza, Jalal, dan Kagura, namun rupanya ke seluruh sisi selatan medan perperangan, seperti Grey dan Leon yang harus kembali berhadapan dengan bayang-bayang mendiang guru mereka yaitu Ul. Lalu ada Melody yang melihat Zancroft, Jupia juga harus berhadapan dengan Keyes, serta Laxus yang dihampiri oleh bayang-bayangan Hades atau Purihito. Untungnya sih bukan bayang-bayangan mantan.うるせえ、アズ。通覚を10倍に。同窓会はもう十分だ。消えろ亡霊ども。再び私に切られる前に。全員破れていった者たちだ。バカな、ありえん。
Erza berhasil mematahkan kekuatan milik Nineheart dan tentunya membuat Nineheart sendiri sangat kaget. Dirinya tambah terkejut ketika mendengar nama Erza yang dipanggil oleh Jelal dan Kagura. Nineheart kemudian tersadar bahwa Erza adalah anak dari Irene, salah satu anggota Spriggan 12 terkuat selain August. Dan setelahnya, karena melihat Erza yang terluka parah, kemarahan Jelal tidak dapat disingkirkan lagi dan membuatnya mengeluarkan sihir pamungkasnya, yaitu Grand Carrion. Selain itu, yang lain juga bersiap mengalahkan bayangan orang yang pernah mereka kalahkan sebelumnya. 君の殺したかつての仲間。星空の後に夕日かよ。 Kini kembali lagi ke guild Fairy Tail, di mana setelah berhasil mengalahkan Jacob, Natsu berniat untuk pergi ke sisi timur dan berhadapan dengan August. Lucy dan Happy juga ingin ikut bersamanya untuk bisa menjaga Natsu. Di tengah perdebatan sengitnya karena Makarov tidak mengizinkannya, Brandish ternyata sudah terbebas berkat Natsu. Brandish pun menjelaskan bahwa ada satu orang lagi yang terkuat di Spriggan 12, yaitu wanita bernama Irene Belsion, wanita yang tadi namanya sempat disebut oleh Nineheart juga. Waduh, nyokapnya Erza nih masih hidup ternyata. Setelah berkata bahwa Brandish tidak akan menjadi rekan Fairy Tail, Brandish kemudian menjelaskan bahwa dia menjelaskan kekuatan Spriggan 12 kepada Fairy Tail adalah bentuk rasa hutang budinya kepada Lucy. Dan setelah itu semua, Brandish pun mengungkapkan keinginannya untuk bernegosiasi dengan August yang memang dekat dengannya. Brandish berniat membujuk August untuk mundur karena Brandish sudah tidak dapat melihat arti dari Alvarez memborbardir Fairy Tail. Natsu dan Lucy menyetujui rencana itu, termasuk Makarov dan yang lainnya. Hanya Mesh yang sangat kontra terhadap rencana itu karena dirinya tidak bisa percaya begitu saja kepada Brandish. Dan di tempat lain lagi, tepatnya di sisi selatan, Erza akhirnya tersadar dan rupanya sudah dikelilingi oleh teman-temannya. Kabar baiknya kota pelabuhan Hergion sudah berhasil mereka rebut kembali. Sementara itu, Crime Sorcier melanjutkan kembali pertarungan mereka untuk menghajar kroco-kroco yang tersisa dari Alvarez di sisi selatan. Dan tak lama kemudian ketika menyinggung soal Jelal, Kagura teringat bagaimana caranya dia menyelamatkan Jelal yang tenggelam dengan memberikan laki-laki itu napas buatan. Dan karena merasa bersalah dan tahu bagaimana hubungan antara Jelal dan Erza, Kagura jadi malah mencium Erza untuk mentransfer yang tadi dia lakukan kepada Jelal ke bibir Erza. これで許せ。 Dan kita beralih lagi ke tempat lain nih. Sekarang kita berada di pegunungan Zonia yang ada di sisi utara medan peperangan. Di sana terlihat sosok Irene Berserion yang tengah berjalan bersama dua anak buahnya. Bersamaan dengan kedatangannya, Gajel dan kawan-kawan sedang mengevakuasi anggota Sabertooth dan Blue Pegasus yang berhasil dihajar habis oleh Spriggan 12 bernama Bloodman. Dan tiba-tiba saja salju di sekitar mereka mencair dan berubah menjadi pedang bunga akibat kekuatan Irene yang kini memanggil nama kedua rekan bersama Spriggan 12, yaitu Bloodman dan Latkat. Seraya berkata juga jika mereka akan kedatangan tamu tak diduga. 3 Spriggan 12 sudah berkumpul di sisi utara medan peperangan, dan meski terlihat mustahil dimenangkan, Gajel dan yang lainnya bersiap menghadapi musuh yang akan menerjang. Ya, sampai di situ ya. Lagi dan lagi ada pengorbanan besar yang harus dilakukan untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kedepannya bakalan makin banyak pengorbanan yang terjadi nih. Gimana ya kira-kira? Apakah Gajel dan yang lainnya bisa mengalahkan Spriggan 12 yang menyerbu sisi utara? Ditunggu terus ya update video dari Ginosis. Makasih udah setia nonton dari part 1 sampai sekarang. Ginosis pamit dulu. Bye-bye.